Rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA di Kelurahan Tamalan Rea, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar, memicu gelombang penolakan dari masyarakat setempat. Penolakan itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi C DPRD Kota Makassar bersama Dinas Lingkungan Hidup atau DLH dan perwakilan warga di Ruang Banggar DPRD Rabu 6 Agustus. Sejumlah warga menyampaikan langsung kekhawatiran mereka kepada para legislator dan pejabat dinas terkait. Mereka menolak rencana pembangunan PLTSA jika tetap ditempatkan di kawasan pemukiman padat penduduk. Merespon hal itu, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Makassar, Ferdi Mokhtar menjelaskan bahwa rencana pembangunan PLTSA bukan program mendadak. Ia mengatakan proyek tersebut mengacu pada Peraturan Presiden atau Perpres nomor 35 tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota besar termasuk Makassar. Ia menambahkan, puncak dari proses itu terjadi pada 28 September 2024 saat pemerintah Kota Makassar menandatangani kontrak kerjasama dengan PT SUS sebagai pemenang tender pembangunan PLTSA. Penandatanganan tersebut berlangsung di kantor Kementerian Investasi dan Kemaritiman dengan pusat melibatkan pemerintah pusat. Namun menurut Ferdi, sejak kontrak ditandatangani, tanggung jawab administratif sepenuhnya beralih ke pihak investor sesuai dengan amanat Perpres 35 tahun 2018. Pemerintah kota tidak lagi memiliki wewenang dalam mengurus dokumen administratif lanjutan. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Takalar menggelar aksi demo di depan kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan pada Kamis 7 Agustus. Aksi ini disertai dengan membakar ban bekas sebagai bentuk protes terhadap dugaan perampasan lahan dan keberadaan mafia tanah. Akibat aksi tersebut, arus lalu lintas jalan Menjarungi, Kecamatan Petalasang ditutup total oleh pihak kepolisian demi alasan keamanan. Massa aksi membawa spanduk bertuliskan hentikan perampasan tanah, usir mafia, rakyat melawan, sambil menyerukan agar BPN Takalar bertanggung jawab atas penerbitan sertifikat tanah yang dinilai cacat administrasi. Koordinator aksi Aditya Cokas menuding adanya kejanggalan dalam penerbitan sertifikat tanah yang ditandatangani pada tahun 2000. Ia menyebut sertifikat tersebut tidak sesuai dengan kondisi faktual dan berpotensi merugikan masyarakat. Situasi sempat memanas ketika massa memaksa masuk ke dalam kantor ATR atau BPN, namun aparat kepolisian yang berjaga langsung menghalau dan mengamankan keadaan. Operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terhadap Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz menjadi sorotan tajam publik. Peristiwa tersebut terjadi di tengah persiapan Partai Nasdem menghadapi agenda besar Rapat Kerja Nasional atau Rakernas yang digelar pekan ini. Menanggapi penangkapan tersebut, sejumlah kader Partai Nasdem menyuarakan keprihatinan atas pola penegakan hukum yang dinilai syarat dengan opini negatif dan potensi framing politik. Ketua Kelompok Fraksi atau Kapuksi Partai Nasdem di Komisi 3 DPR Republik Indonesia, Rudianto Lalo, dalam keterangan resminya meminta agar semua pihak menghormati proses hukum dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap pihak-pihak yang saat ini sedang diproses oleh KPK. Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara adil, profesional, dan bebas dari upaya mencari-cari kesalahan, apalagi jika bertepatan dengan momentum politik penting yang sedang dilaksanakan partai. Sementara itu, Abdul Aziz yang disebut-sebut sebagai pihak yang terkena OTT KPK turut memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa dirinya dalam kondisi sehat dan mengikuti kegiatan Rakernas Nasdem bersama elit partai lainnya. Ia mengaku siap menjalani seluruh proses hukum yang berlaku, namun menolak cara pemberitaan yang dinilai menggiring opini negatif dan berdampak pada psikologis keluarga maupun masyarakat di daerahnya. PLN Holding bersama subholding PLN Nusantara Power Apunagaya, Kecamatan Bangkela, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, mulai memanfaatkan keberadaan limbah industri fly ash and bottom ash atau FABA berbasis ekonomi sirkular. Pemanfaatan limbah industri FABA yang berasal dari partikel halus yang terbawa gas buang hasil pembakaran dan partikel kasar yang mengendap di dasar ruang pembakaran ini bisa dilakukan usai PLN Holding bersama subholding PLN Nusantara Power Apunagaya menggandeng Universitas Hasanuddin dalam program pemanfaatan FABA sebagai material konstruksi alternatif.
Dimulainya program ini kemudian ditandai dengan demonstrasi lapangan penerapan FABA untuk pengecoran rabat beton di Desa Punagaya, Kabupaten Jeneponto yang disaksikan langsung oleh Bupati Jeneponto, Haji Paris Yasir. Dalam kegiatan ini dilakukan substitusi 30% semen dengan fly ash dan 50% pasir dengan bottom ash, hasil limbah dari pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Punagaya yang kini diubah menjadi material konstruksi bernilai guna tinggi. Di waktu yang sama, manajer AP Punagaya Tri Priyanugraha menjelaskan bahwa hasil kolaborasi ini merupakan bagian dari strategi besar transformasi hijau PLN Group, khususnya dalam mendukung target dekarbonisasi nasional dan memperluas pemanfaatan limbah non-B3 secara aman dan produktif. Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Partai Nasdem yang digelar di Kota Makassar pada tanggal 8-10 Agustus 2025 membawa dampak langsung bagi pergerakan ekonomi lokal. Dalam pantauan lapangan, banyak pelaku UMKM menyambut antusias pelaksanaan Rakernas. Beberapa bahkan melaporkan omset harian mereka meningkat 3 kali lipat dibandingkan hari biasanya. Para pelaku usaha kuliner seperti penjual coto Makassar, pisang epe, hingga minuman khas lokal ramai dikunjungi peserta Rakernas yang menyebar hingga ke lorong-lorong kuliner dan titik wisata malam di sepanjang Pantai Losari. Pemerintah Kota Makassar mencatat lonjakan aktivitas ekonomi di berbagai sektor, mulai dari perhotelan, kuliner, transportasi, hingga usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, seiring dengan kedatangan sekitar 6.000 peserta Rakernas dari seluruh Indonesia. Momen jamuan kader Nasdem di Rakernas yang dikemas dalam gala dinner di Anjungan Pantai Losari dihadiri langsung Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bersama jajaran DPP dan DPW dari seluruh provinsi. Dalam suasana penuh kehangatan dan pencahayaan megah, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin atau API menyambut para tamu dengan optimisme terhadap dampak ekonomi yang ditimbulkan. Menurut data sementara di Himpun Dinas Pariwisata dan Dinas Koperasi dan UKM Makassar, okupansi hotel di pusat kota dan sekitar lokasi acara mencapai 100% sejak 2 hari sebelum pembukaan Rakernas.